pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Ya, ini Bu Naning adik kelas saya, jadi kami punya panggilan akrab. Jadi dia dipanggil Buntil. Pak Karol dipanggil Buntal. Jadi kami Buntal dan Buntil. Buntal dan Buntil gitu. Bersyukur bisa mengenal. Walaupun waktu itu saya sampai nangis-nangis gitu ya. Karena setiap kali setelah selesai kelas saya saya di WhatsApp orang tua murid, katanya tadi anaknya dipukul si Mas. Podcast ala Mangunan. Halo, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo. Tepuk tangan. Pengen banget sih diajakin. Kadang disebut. Halo. Hari ini kita kedatangan tamu besar. Tamu besar. Kan sama. Namanya Bu siapa? Coba kenalan. Halo. Saya hadir di sini. Bisa memanggil saya dengan Bu Naning begitu Pak. Nama lengkapnya siapa ya? Agustina Tri Tresnaning Tias. Pasti lahir di bulan Agustus. Tidak dong. Oh, tidak. Di bulan Zuro. Oke, halo, selamat pagi Bu Naning. Selamat pagi Pak Karol dan teman-teman. Iya. Ada temannya nggak di sini? Ada banyak. ada ya banyak. Ya. Sehat ya hari ini ya. Puji Tuhan, sehat Iya. dan sedikit waras. Gitu. Oke, syukur deh kalau kayak gitu. Oke. Ya udah, tutup. Oke, kita tutup. Ya. Baik. Terima kasih tuh. Oke. Baik, Bu Naning. Gimana Pak Karol? Di sekolah Mangunan itu sekarang tugasnya apa sih? Tugasnya momong. Ngomong ya. Ngomong siapa? Momong yang minta dimong gitu. Enggak, kebetulan saya ditugaskan menemani teman-teman di kelas 2B begitu. Kelas 2B. Belajar bersama maksudnya. Oke. Terus Bu Naning berarti jadi guru ya di Mangunan ya? Betul. Guru di kelas 2B. Betul. Kok bisa jadi guru? Kok bisa ya? Saya juga nggak tahu. Bu Naning lulusan keguruan bukan? Tidak. Oh, tidak. Oh. Saya anak bapak ibu saya Iya. dulu. Lulusan lulusan, Masa ya. bapak ibu Anda? Ya lulus dong, kan udah dilahirkan. Oh iya ya. Gitu. Benar. Terus kok bisa jadi guru, kenapa? Kalau jadi guru sebenarnya dari dulu nggak ada cita-cita jadi guru sih Pak. Tapi saya tuh senang ngajari gitu kan. Cuma waktu itu karena awalnya setelah lulus kuliah gitu kan. Terus diminta untuk kamu tuh anak wedok tuh ya di Jogja aja gitu, nggak boleh keluar gitu. Nah kebetulan juga dapat rezeki, ibu saya itu cuci darah rutin, jadi mau nggak mau menemani begitu kan. Terus akhirnya sambil menemani daripada nganggur, nah terus honorer di SC-nya ibu saya. Oh gitu. Jadi honorer karena orang dalam. Karena orang dalam, honorer di situ. Dan ngajar apa di situ? Ngajar apa? Banyak. Oh, banyak. Iya, jadi kelas bahasa Inggris waktu itu. Tapi kan bahasa Inggrisnya ya ada LKS-nya ya, jadi tinggal ngikuti gitu. Terus ngeles membantu. Berarti we can speak English now? No. Oh, no. Because I afraid if my ilat ketrikel ya. Oke. Nah, nanti belibet ya. Oke. Maaf ya, Bu Nindi. Sebagai guru bahasa Inggris saya merusak grammar ya. Terus. Kemudian diminta juga untuk menemani guru kelas 6, guru IPA. Ngasih jam tambahan untuk kelas 6 les dulu jam namanya ya. Untuk persiapan ujian itu loh Pak. Ya itu ujian kan akhir ya? Jadi terus ada ekstranya juga waktu itu TIK. Jadi TIK. Wah. TIK waktu itu ternyata tidak sampai mahir menggunakan komputer atau
teknologi apa, yang penting dia bisa menghidupkan laptop komputer, ngetik sedikit atau habis itu matiin lagi. Tapi seringnya kita adalah membersihkan ruang TIK. Itu oke. Itu bagus itu. Iya. Kan saya baru tahu bahwa merawat piranti itu ya di sini walaupun saya pernah melakukan gitu. Iya. Gitu Pak Karol. Ternyata di sana telah melakukan. Iya, tapi enggak tahu itu ada namanya piranti itu. Sini. Berapa tahun itu? Gak apa-apa sih, itu kayak kamera sih. Apa? Berapa tahun itu di Honorer? SD sana itu sebut saja dia pakai inisial ya Pak ya. SD, halo SD Keceme. Itu bukan inisial. Itu nggak apa-apa, namanya. itu soalnya SD saya juga itu dulu. Iya. 4 tahun Pak. 4 tahun ya. Setelah lulus kuliah terus langsung ke sana ya. Iya. Memang Anda anak perempuan sendiri atau gimana sih? Kebetulan anak perempuan satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Nomor 3. dari 3 bersaudara. terakhir perempuan ya. Oke. Iya betul. Aduh. Ngomong-ngomong ini ya. Bu Naning bangga sekali dengan sekolah SMA-nya ya. Gitu. Yang Itu mana? sangat bangga Bu Naning Yang mana? dengan mantan sekolah SMA-nya. Di mana sih sama saya? Di mana? Oh, yang perempuan semua itu ya. Loh, itu kebanggaan dong. Iya. Bisa sekolah dalamnya itu rok semua sama rambutnya gondrong. Cantik-cantik semua itu, cuma saya yang enggak cantik. Saya yang kayaknya campuran begitu. Oh iya, jadi Bu Naning ini sangat bangga di sekolahan yang cewek semua itu. Gak apa-apa. Karena dia merasa ya itulah. Oke. Gembrobias dulu Awal mula masuk Mangunan Bu Naning. Dari yang awal banget apa? Dulu menurut info. Jangan buka aib saya. Menurut info, Bu Naning ini pernah mendaftar ke Mangunan. Gitu ya. Pernah mendaftar ke Mangunan, tetapi tidak jadi. Iya. Lalu mendaftar lagi. Terus itu, tolong diceritakan kenapa waktu itu tidak jadi di Mangunan. Kita saksikan dengan seksama ya, saudara sekalian. Terima kasih membuka luka itu lagi ya Pak ya. Jadi itu kejadiannya 2017 Pak. 2017 Itu habis lulus? Enggak, saya 2014 udah. lulus. Udah, Enggak usah dibilang angkatannya berapa saya lulus 2014 itu. 2017 itu saya masih honorer di SD yang tadi ke CME 1 itu. Terus ada info ini dari Bapak Karol namanya bahwa ayo daftar aja di SD Mangunan begitu kan. Iya, enggak tahu dia dulu waktu itu berperan sebagai apa, intinya informasinya dari beliau. Masih jadi guru, saya itu jadi guru. Oh, jadi guru ya. Jadi guru. Ya, terus cobalah, maksudnya kok kayaknya karena di tempat saya itu ada namanya SD Mangunan juga Pak. Dan mikir saya kan masih di sana di Sleman. Iya. Turi. Enggak, bukan Turi. Bukan Turi ya. Di Caturharjo namanya. Di Caturharjo. Bu Naning ini orang Sleman. Ya, di Kelurahan Caturharjo itu ada namanya SD Mangunan. Makanya kalau orang-orang dari sana dengar Bu Naning sekarang enggak di SD Kecamatan, enggak, saya di Mangunan. Loh, lah kok sak kelurahan gitu kan. Rada gimana gitu. Makanya waktu itu saya mikirnya, SD Mangunan pindah kono kok Pak Karol tekan kono gitu kan saya mikirnya. Ternyata di SD yang sini. Terus dengan kemantapan hati yang masih sedikit gojek-gajek begitulah Itu ya. namanya gak mantap. Gak mantap ya. Itu namanya gak mantap. Tolong. Terus? Iya, intinya menetapkan hati, oke lah tak coba gitu. Waktu itu mikirnya karena ada teman yang sudah dikenal, nanti kalau ada apa-apa bisa bertanya, belajar bersama begitu. Terus? Proses lah kita memasukkan lamaran dan lain sebagainya. Setelah itu sudah mulai ada psikotes, terus ada wawancara pertama. Itu dilakukan di hari yang sama dengan psikotes, jadi bisa melakukan. Terus habis itu lalu sampai sore kan, waktu itu saya juga masih sibuk persiapan penutupan Asian Youth Day 2017 yang misa penutupan itu. Jadi setelah dari sini saya langsung
kan itu sampai sore, dari pagi sampai sore. Iya. Terus saya langsung ikut latihan paduan suaranya. Nah setelah itu waktu mau pulang itu, setelah dari psikotes dikasih tahu nanti akan ada konfirmasi lewat SMS. Yang ngasih tahu siapa waktu itu? Saya lupa, pokoknya yang orang yang ada di sini gitu. Iya, Nanti ada konfirmasi, nanti ada tindak lanjutnya seperti apa, apakah akan ada wawancara lanjutan atau apa begitu intinya. Anda tahu nggak kalau itu orangnya Mbak Lucy? Anda tahu? Lupa. Saya lupa, pokoknya ada itulah. Terus habis itu ya udahlah, oke gitu kan, berarti nanti itu. Waktu itu nomor saya itu belum ada, maksudnya yang nomor yang saya daftarkan itu mikirnya nomor yang utama, jadi bukan nomor paketan gitu loh. Padahal HP-nya itu yang selalu saya bawa itu yang nomor paketan. Lalu berapa hari setelah itu teman saya bapaknya sakit. Terus saya dikasih tahu mamanya, Mbak Naning, Mbok ini temennya ditemani gitu. Dia di rumah sakit Murangan mau pindah ke Sarjito. Udahlah saya nemeni di sana gitu. Terus di sana enggak ada sinyal. Ada sinyal enggak ada pulsa. Lalu saya dengan berbaik hati angel saya terketuk. Mbak, halo Mbak Septi, namanya Mbak Septi ya. Namanya Mbak Septi. Terus ini pakai aja HP-ku dulu gitu kan. Ini ada pulsanya, nanti habis enggak apa-apa. Yang penting bisa untuk komunikasi gitu kan. Tak kasihkan lah. Terus waktu itu dia mulai telepon dan lain sebagainya. Kok belum selesai, mau tak ambil kan nggak enak. Terus ya udah Mbak dibawa dulu aja. Besok kalau misalnya udah habis pulsanya atau udah pulang dikembaliin karena rumahnya deketan kan. Terus habis itu udah kok 1 hari nggak ada kabar. Terus 2 hari nggak ada kabar. 3 hari kelima nih. Hari kelima baru, Mbak Naning, aku tuh tadi telepon kakaknya Mbak Naning untuk minta nomornya Mbak Naning. Karena aku nggak tahu nomornya Mbak Naning itu di sini disimpannya apa gitu. Terus HP-nya kembali ke tangan saya kondisi mati. Sampai rumah dicas. Setelah tercas dibuka lah, adalah itu 2 atau 3 SMS. Yang pertama mengharapkan kehadiran saudara untuk datang wawancara. Dan kedua mohon konfirmasinya, dan itu tuh SMS itu masuk sudah 3 hari yang lalu. 3 hari. Jadi saya bingung ini gimana, sudah 3 hari, apakah saya harus tetap konfirmasi atau apa gitu kan. Terus yang Anda lakukan apa ketika waktu melihat itu saya karena galau juga kan, karena waktu itu kan ibu saya sudah cuci darah, terus saya honorer di situ. Jadi apa-apa masih ikut orang tua gitu kan. Tempat sekolahnya juga dekat, maksudnya biayanya enggak terlalu banyak untuk akomodasi gitu. Setelah ini maksudnya balik setelah psikotes itu sampai rumah tuh saya dikomen bapak saya. Halo Pak. Bapak siapa? Bapak Bambang. Pak Bambang Widianto ya. Alumnus De Brito. Enggak ya. Alumnus guru maksudnya. Itu bilang, kamu kok kurang gawean jauh-jauh sampai sana lah, wong masih ikut orang tua gitu intinya. Sakit hati saya. Loh kan saya katanya boleh bekerja. Kenapa saya ditahan begitu kan? Terus saya mikir, oh iya tapi kalau jauh-jauh di sana ibu saya yang ngurus siapa gitu kan waktu itu. Tapi masih agak kecewa, yang namanya waktu itu masih agak labil ya. Masih gadis ya. Iya, sekarang masih dong iya, Pak. Masih. Nah itu terus SMS itu tuh membuat saya tuh makin galau gitu loh. Terus? Nek misalnya ini tak jalani, aku datang untuk konfirmasi walaupun telat gitu kan. Nanti kalau misalnya keterima, terus ibuku gimana gitu. Akhirnya ya dengan berat hati saya abaikan SMS itu. Terus loss. Terus 2019 kebetulan ibu saya sudah cukup lama berjuang cuci darah begitu. Lalu ibu saya dipanggil Tuhan begitu kan. Enggak, saya enggak nangis. Dipanggil Tuhan, lalu teman-teman ini Pak Karol, ini sebenarnya Pak Karol itu kakak angkatan saya. Itu kakak angkatan kuliah, dan beberapa teman di komunitas Bengkel Sastra itu datang melayat ke rumah saya. Kemudian menawari lagi, sekali lagi teman ini yang menawari ya. Nyoba daftar lagi aja. Aduh enggak enak Pak, saya dikira nanti gimana. Karena sudah malu. Bukan karena merasa gimana ya, cuma saya lebih malu karena kemarin udah tak abaikan tapi tak tarik lagi gitu.
Jadi itu rasanya tuh piye ya mosok wingi wis dikek gituin tak ambil lagi. Jadi lebih besar kemalunya gitu, Pak. Lebih besar kemaluannya. Iya. Maksudnya rasa malunya. Rasa malunya. Tolong disensor ya. Tolong disensor. Ini disensor ya. Itu rasa malunya lebih. Terus ya gitu, terus akhirnya karena waktu itu merasa bahwa ibu saya yang saya perjuangkan selama ini untuk tetap di Jogja itu kok ternyata sudah sembuh gitu kan, sudah tidak membutuhkan saya lagi waktu itu. Akhirnya merasa bahwa kayak lost gitu loh, Pak. Terus kayaknya saya butuh sesuatu yang ya apa ya, entah kesibukan, entah hal baru untuk membuat saya lebih bisa bertahan lagi gitu. Terus akhirnya saya putuskan untuk oke lah saya coba lagi di Mangunan gitu, karena waktu itu kan saya masih tetap honorer setelah ibu saya nggak meninggal itu, dan rasanya masih seperti kayak ada ibu saya gitu di sekolah itu karena kami satu sekolah. Jadi untuk mengurangi kesedihan itu saya putuskan untuk saya coba lagi mencari tempat bekerja di tempat lain, di tempat yang baru, dan kebetulan ditawari Pak Karol untuk nyoba lagi di Mangunan begitu. Terus Dan akhirnya nyemplung lah saya di sini. Apply jadi guru. Apply jadi pertama. guru. Jadi guru. Tapi jadinya kelas ekspresi waktu itu. Iya. Sempat di kelas ekspresi. Kelas ekspresi Jurnalistik. 1 bulan. Habis itu kelas jurnalistik dan guru kelas. Mumet. Karena kelasnya kosong. Iya. Sudah Anda usah masing jauh lagi. Iya, karena waktu itu kosong gitu aja ya. Iya. Itu. Terus Bu Naning jadi guru. Menarik lah. Ya, ini Bu Naning adik kelas saya. Jadi kami punya panggilan akrab. Jadi dia dipanggil Buntil. Pak Karol dipanggil Buntal. Jadi kami Buntal dan Buntil. Buntal dan Buntil gitu. Terus Kakak adik. ini ya, hobinya apa? Katanya hobinya nge-MC. Pernah nge-MC wahana dinosaurus ya? Salah satu partner MC saya adalah Pak Karol juga. Dan kami 2B bersaudara. Buntal buntil, kalau kami datang itu hurek sudah. Aduh. Jadi ya dulu pernah punya, saya orangnya suka ngomong gitu kan. Cuma waktu itu sering diminta untuk MC misalnya makrab. Terus acara-acara yang santai gitu. Sampai suatu hari ketika kami harus partneran, sepertinya ada apa ya? Ada kunjungan mahasiswa dari mana begitu, yang sama si Desmond juga itu. Jadi kita bertiga itu sepertinya. Itu ada anak kegiatan kampus, kami bertiga, ada satu adik angkatan juga namanya Desmond. Itu di situ kita nggak tahu acaranya apa, yang penting hurek aja. Jadi kita udah heboh dari dulu, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang butuh MC acara silahkan menghubungi Bu Naning. Tidak. Tapi sekarang mantenan bisa. Acara mantan bahasa Jawa. Pernah gitu. bukan bukan. Ini lucu lagi, Pak. Ini lucu lagi. Aduh, sudahlah. Itu teman saya sendiri. Ya, halo Mbak Iwul dan Mas Heri ya. Banyak teman saya yang kesebut di sini ya. Mereka ini berdua menikah setelah berapa tahun, mungkin dari masa penjajahan sampai merdeka itu mereka pacaran toh. Terus mereka menikah. Saya enggak tahu. Awalnya saya mau datang sebagai tamu. Terus dandan cantik, pakai baju cantik gitu kan. Wes ndak kayak kelambi ya toh. Terus tiba-tiba Hamin berapa itu dikasih tahu, "Ning, besok minta tolong ya, kamu jadi MC." Lah. MC prasmanan lagi, MC resepsi, aku nggak pernah tahu dong. Googling di YouTube kok yo koyo ngene, maksudnya tuh resmi sekali dan lain sebagainya. Mana ada tamunya itu kepolisian. Salah ngomong ditangkap dong saya. Kan repot. Mana saya kan suka spontan gitu kan. Udahlah wes lah, gandeng koncoku dewe gitu kan. Maaf, karena teman saya sendiri yang meminta. Ya, kalau bahasanya di Mangunan ya tantangan gitu kan. Oke lah saya terima gitu, sambil deg-degan kan, aduh kepiye gile ngomong atau yang penting saya tahu lah nama mempelainya nggak salah sebut gitu aja, orang tuanya juga. Sampai saya itu didandani yang menurut saya itu bikin saya tuh bener-bener kayak gupolo gitu loh. Gupolo. Karena saya Gupolo penjaga candi. Janjiannya itu tuh kita berdua sama adiknya, tapi tiba-tiba saya sendirian dan saya ditaruh di pojok. Terus saya cuma
Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Suraya apik ya toh. Bagus, Selamat bagus. siang, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Begitu sudah bagus ya. Iya, Tiba-tiba kita kita lihat bersama mempelai berdua datang dengan anggunnya berjalan menuju ke apa itu namanya? Saya lupa itu nama altar. Itu altar atau panggung. Baik, maaf, iya, intinya kita lihat bersama kecantikannya gitu, kayak gitulah. Pemain intinya gembrobyos gitu guys. Habis itu ya Tuhan lagi minta maaf lah sama pelaminan sih, mempelainya itu. Iya. Maaf ya, saya kurang maksimal, saya deg-degan saya bilang gitu, takut ditangkap. Gitulah intinya. Oke. Lucu ya, menarik ya. Aduh. Perut saya sakit deh. Ini senggil. masker saya tuh basah. Iya. Ini Gembrobyos semua. Aduh. Ini pengalaman ketika di kelas. Bu Naning gimana? Apalagi kelas 1 kelihatannya tuh banyak cerita deh. Sampai akhirnya Bu Naning memberi sesuatu ke anak-anak gitu, ada gift untuk anak-anak gitu. Gimana? Ada pengalaman di kelas waktu di kelas? Kalau di kelas itu mungkin yang lebih berkesan ketika masih bisa tatap muka begitu ya Pak ya. Karena memang Mangunan beda sekali dengan sekolah pada umumnya, terutama ketika kedekatan anak dengan gurunya udah seperti orang tuanya sendiri gitu kan. Itu yang paling berkesan ketika saya pertama kali masuk di kelas 1B 2019 itu bulan September. Saya enggak tahu sama sekali anaknya seperti apa, kelasnya seperti apa. Saya dimintai tolong untuk menggantikan sementara. Karena guru yang bersangkutan itu sedang waktu itu kecelakaan gitu ya Pak ya. Harus ada guru yang menggantikan dan bertanggung jawab begitu. Terus waktu itu saya mikirnya, aduh, saya enggak punya bekal apapun, beda sekali dengan sekolah yang dulu. Lalu ya sekali lagi dengan modal nekat dan ada teman yang bisa membantu waktu itu, saya mikir untuk baik Pak, saya coba. Yang penting saya dikasih contoh. Maksudnya dikasih contoh, saya di Pak Eko waktu itu ya, kepala sekolah ya. Betul, Bapak Eko. Halo Pak Eko, saya sapa lagi. Itu Pak Eko bilang untuk kalau bisa besok datang begitu kan. Terus waktu itu saya mikirnya kelas ekspresi masih belum. Tiba-tiba masuk kelas yang enggak tahu kan anaknya kayak gimana. Lalu yang bikin ya proses pada umumnya lah anak-anak kelas 1 yang ramai, terus semua ingin didengar, apalagi perpindahan dari guru yang lama dapat guru yang ganti gitu kan. Ada satu anak namanya Mas Iqbal, itu yang selalu bikin saya bersyukur bisa mengenal. Walaupun waktu itu saya sampai nangis-nangis gitu ya. Karena setiap kali setelah selesai kelas saya di WhatsApp orang tua murid, katanya tadi anaknya dipukul si Mas ini, lalu dicubit ini, sampai nyampe rumah nangis, lalu diancam dan lain sebagainya begitu. Waktu itu yang saya pikirkan, ini anak kenapa gitu. Saya punya dikasih perhatian kok dianya juga nggak bisa, dicuekin, dia butuh diperhatikan gitu. Lalu apa sebenarnya yang dia butuhkan? Lalu kalau saya cuma fokus ke satu anak ini, padahal yang lain juga kan sama porsinya butuh ini juga. Akhirnya saya bikin kesepakatan bersama teman-teman, kita main game yuk. Nanti Bu Naning punya punya hadiah. Ketika teman-teman bisa mengikuti kesepakatan ini selama 1 minggu, nanti di akhir minggu, nanti di hari Kamis ketika olahraga, Bu Naning bawakan hadiah gitu. Kesepakatannya adalah yang pertama, tidak memukul teman. Yang kedua, mendengarkan orang berbicara, cuma itu aja. Dan waktu itu memang selalu harus diingatkan gitu kan. Dan ternyata memang ada perubahan ya, walaupun ada satu teman yang masih selalu dominan untuk mengganggu temannya begitu. Tapi secara maksudnya selama kesepakatan berapa hari itu, di hari Kamis kok si anak ini cukup kondusif gitu kan. Ya walaupun memang dia berubah dengan adanya tujuan ada dapat hadiah tadi ya. Tapi setidaknya ada perubahan, tinggal di belakangnya nanti tinggal diingatkan lagi. Di hari Kamis, oke teman-teman semuanya hebat, kita saling diskusi lagi gitu. Ketika teman-teman sudah menyadari, Bu aku masih kayak gini nih, kenapa? Dia saling berefleksi gitu kan.
aku masih suka ganggu temanku nih, kalau Mas Iqbal gimana? Iqbalnya diem. Iqbalnya masih suka ngamuk, tapi dia memang ada sedikit perubahannya waktu itu. Dia sudah bisa mengungkapkan apa namanya, kalau mau minta sesuatu sudah izin. Aku boleh nggak minta ini, padahal kalau dulu kan langsung ambil begitu ya. Sudah sebuah perjuangan gitu loh, sebuah prestasi yang hebat untuk dia, dan akhirnya karena dukungan teman-temannya juga, dan saya senang dengan situasi seperti itu. Oke teman-teman, Bu Naning punya satu bingkisan ini untuk teman-teman, walaupun isinya cuma 1 biskuit dan 1 permen. Dan semua teman-teman itu senang rasanya, merasa dihargai oleh gurunya gitu loh. Karena dulu ketika saya sekolah, saya tidak pernah merasakan seperti itu, dan saya ingin melihat gimana sih kalau si anak ini dapat perhatian ya walaupun cuma sedikit ya. Itu perasaannya mereka gimana gitu loh. Itu terus kemudian hal-hal kayak gitu sih Pak. Jadi berawal dari mereka bisa mengikuti kesepakatan, terus mereka bisa menyadari dengan kesepakatan itu bisa saling melengkapi, menyayangi satu teman dengan teman yang lain. Ya kayak apresiasinya waktu itu seperti itu. Yang kepikiran ya spontan gitu loh Pak. Tapi kalau secara yang materi sih kepikir waktu itu belum kepikiran. Gitu Pak. Berarti maksudku dari sana kan akhirnya membawa Bu Naning pribadi belajar ya, bahwa yang ngajar menjadi guru itu ya perlu tahu dulu ya gimana gitu, apa yang akan kita temui, apa yang kita hadapi, dan percaya di kelas itu akan ada proses belajar. Betul. Ya ini yang menjadi pelajaran keren banget ini tuh. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke. Terus Bu, ngomong tentang literasi, lagi baca buku apa nih? Buku biru Pak. Buku biru. Bukan buku KB ya Pak ya. Iya. KB yang ayu-ayu itu. Enggak ding, itu apa namanya, buku judulnya Menumbuhkan Religiusitas pada anak-anak kalau nggak salah. Ya, itu karya tulisan Romangun ya. Betul. Oke. Apa yang didapatkan dari sana? Baru memperoleh informasi itu untuk saya sendiri, belum sampai ke menuangkan itu pada anak. Jadi maksudnya ketika saya membaca itu, saya menyadari bahwa oh ternyata religius, sikap religius atau apa namanya, religiusitas itu tidak melulu selalu soal agama gitu loh, tapi bagaimana kita bisa memaknai setiap hal dalam kehidupan ini, dari hal-hal yang mungkin sederhana, tapi ternyata itu merupakan salah satu bentuk syukur kepada Tuhan, yang ujungnya juga ke hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu loh, dengan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi nggak melulu yang harus doa tekun, baca Alkitab apa gitu. Jadi menurut saya dengan menghargai itu, memaknai setiap proses kehidupan itu, ya disitulah apa namanya, sikap religius itu bisa semakin dipekakan lagi gitu loh. Bukan dipekokkan lah ya. Oke. Mantap lah ini, tepuk tangan dulu nih. Soalnya kemarin saya baru bahas itu. Kemarin baru. Jangan jadi tanya lebih ya? Jangan tanya lebih panjang lagi, belum mendalami. Oke, terus untuk ini nih, apa ya, ada pemikiran apa enggak tentang, maksudnya ketika berkarya di Mangunan atau dimanapun atau bersama dengan anak-anak, ada hal apa yang masih menjadi mimpi dan sedang diupayakan sama Bu Naning? Masih menjadi mimpi dan sedang diupayakan. Contohnya gimana Pak? Misalnya apa, hubungan relasi dengan orang tua, atau bagaimana anak-anak bisa belajar atau gimana? Ya, apa sekolah Mangunan perlu gimana gitu? Mungkin kalau yang terjadi di kelas saja kali ya Pak. Maksudnya karena situasinya 2 tahun ini kan kita benar-benar daring ya Pak. Maksudnya di situ apa ya, jadi anaknya itu kurang, saya merasa ada apa ya, ada batasan untuk menjadi dekat dengan anak gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ketemu langsung kan
kita bisa ngobrol lebih jauh, bisa memahami si anak lebih dalam dengan lebih leluasa begitu. Kemudian tahu bagaimana caranya agar anak ini bisa semangat lagi belajarnya. Sedangkan kalau daring kan apa-apa kita tergantung dengan alat ya Pak ya. Yeah. Jadi saya sendiri jujur agak gimana ya? Bahasa Jermannya kekuk ya. Ya kekuk gitu. Kekuk dan kaku gitu kan, rada kipie gitu. Gitu rasanya tuh kayak aneh gitu loh. Saya kan kaum lawasan ya. Yang apa-apa tuh pengennya tuh ketemu. Cuma kan saya juga memahami bahwa situasinya seperti ini, anak juga pasti orang tua juga khawatir juga anak dibebaskan untuk sudah kembali sekolah gitu. Tapi harapannya sih nanti pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa bertemu, walaupun nanti nggak tahu sih nanti di kelas 3-nya kan masih sama saya lagi atau tidak gitu kan, saya nggak tahu. Bisa bertemu lagi, bisa lebih gimana ya, dinamikanya tuh live gitu loh, ndak daring. Oke. Gitu sih, tapi tetap ikuti ini aja sih perkembangan yang ada ya. Oke, semoga bisa terjadi dan terwujud, amin. Amin. Terus terakhir nih, ngomong-ngomong mau nikah ya? Mohon doanya gitu Pak. Kenapa dibahas di sini? Ya, tanya aja kan, cuma gitu. ngomong-ngomong mau nikah. Kan Pak Karlo juga mau nikah kan? Iya masih tahun depan mungkin ya. Bulan Februari ya. Berapa ya selesai? Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bu Naning atas partisipasinya, karena Bu Naning pernah hobinya jadi MC, coba tolong di closing Pak Aman. Baik teman-teman dan Sobat Dolpino, waduh lama sekali ya, sudah ketiga kalinya saya menyapa Sobat Dolpino yang dari tadi di-cut karena enggak tahu itu. Nah kita sudah sampai di penghujung acara di podcast Salamangunan. Semua guru adalah orang. Salah kan, biar nggak sepaneng ya toh. Podcast Salamangunan, semua orang adalah guru. Ya kan? Oke. Dadah.